memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Puji syukur 519. Alleluia.
bangkit dari kuburnya. Haleluya, 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 haleluya. Di pagi hari nan cerah, pergilah para muridnya menengok pintu kuburnya. Haleluya, 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 haleluya. Maria Magdala, Salome dan yang lainnya pergi memburat tubuhnya. Haleluya, 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 haleluya. Kita siapkan Tuhan kasihanilah puji syukur 3, 4, 2. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat Paskah. Sudah Paskah? Selamat Paskah. Tuhan sudah bangkit. Mari kita rayakan dengan meriah. Tuhan telah mengalahkan maut. Mari kita rayakan dengan gembira. Bukan hanya sekedar mengenangkan, namun kita sungguh ikut bangkit bersama dengan Yesus karena Ia menjadi yang sulung dari kebangkitan. Baptis yang telah kita terima menjadikan kita ambil bagian dalam kebangkitan Kristus ini. Kehadiran anak, ibu, dan bapa, segenap umat sebagai satu keluarga adalah juga merupakan bentuk konkret gereja yang disemangati oleh kebangkitan Yesus. Gereja Kristus telah ditampakkan oleh kebersamaan kita yang pada pagi ini mengalami kebangkitan Kristus.
Kita mau memberi kesaksian atas pengalaman kebangkitan ini dengan penuh hormat dan syukur. Agar layak pantas perayaan kudus ini, mari di hadapan Allah kita bersama sejenak menundukkan kepala, menyesali salah dosa kita, mengakuinya, dan memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah wafat namun bangkit dengan mulia, mengalahkan maut dan dosa. Engkau telah wafat, namun bangkit dengan mulia dan membangkitkan iman, harapan, serta cinta kasih kami. Kriste, Engkau telah wafat, namun bangkit dengan mulia dan membangkitkan kami dari kematian dosa untuk hidup kekal. Kyrie Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agibus tibi, propter magnam gloriam tua, Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe,
tolis peccata mundi, miserere nobis. Qui tolis peccata mundi, suscipere peccationem nostra, qui sedes ab dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Marilah berdoa. Dalam Ekaristi Kudus ini, kita ingin menyampaikan pula syukur kita bersama atas anugerah dan penyelamatan Allah bagi kita yang kita rayakan lewat Ekaristi Kudus Minggu Paskah ini. Sembari juga menghantarkan segala harapan-harapan saudara-saudari kita yang meminta kita bantu dengan doa. Khususnya bagi saudara-saudari yang sungguh mengalami kasih Allah dalam perjalanan hidupnya, keluarga Ferry dan Gebi bersama anak-anak Ferry Tung dan Feby Tung, semoga Allah menyertai mereka dalam perjalanan selanjutnya dalam keluarga dan juga usaha-usaha mereka. Juga kita membawa doa-doa kita untuk keselamatan saudara-saudari kita, Bapak Antonius Ianto Ricarno Tunggala, anak Rusel dan Rian, Bapak Yonan Widianto, Bapak Uwi Tek Hong, Bapak Barnabas Abdul Tunggala, Ibu Lina Cendrawasi, Ibu Tan Siu Eng, Ibu Sieni Wifari, Ibu Maria I Siu Eng, Ibu Umi, Bapak Kusnadi Angara, Bapak Jemi Kontari, dan Ibu Go Pienio. Bapak Suwandi Kontaria, 1 tahun 10 bulan telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan, dan Bapak Benyamin James Kontaria, Bapak Titus Rande yang meninggal tanggal 8 Maret 2020, Nenek Anastasia Delang, Nenek Paulus Pare, Martina Neang, Markus Mau, Kakak Antonius Nita, adik Dionysius Nikolaus Mau, Mama Maria Teresia, Bapak Robertus Riben, Bapak Hans Suciadi, Ibu Bernadette Tungger, Bapak Jo Ngohuang, Ibu Lo Giokling, dan juga kita memohon perlindungan Tuhan untuk Sepasius Moabota yang menjalankan tugas perutusannya di daerah. Semoga Tuhan senantiasa menjaga dan melindunginya.
Ya Allah yang Maha Kasih, pada hari ini dengan pengantaraan putra-Mu, Engkau telah menaklukkan kematian dan membuka bagi kami pintu keabadian. Semoga kami yang merayakan pesta kebangkitan Tuhan dibarui oleh Roh-Mu dan bangkit dalam terang kehidupan. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah seorang perwira bernama Kornelius di kota Kaisarea. Di situ Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea. Sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan dengan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Dan ia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada semua bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami sendiri, yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia, sebab ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan memberikan kesaksian bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekallah berdikasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekallah berdikasih setianya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita
kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita berdiri. Puji syukur 518, sekuensia Paskah. Victime Pascali laudes, immolent Christiani, agnus redemit oves, Christus innocens patri, reconcilia fit peccatores, mors et vita duello, conflixere mirando, dux vitae mortuus regnat vivus, dic nobis Maria, quid fidisti in via, sepulcrum Christi viventis, et gloriam fidi resurgentis, angelicos testes, sudarium et festes, surrexit Christus pes mea, precedet suos in Galileam, scimus Christum surrexisse, a mortuis fere, tu nobis victorex miserere. Amen. Haleluya. Puji syukur 959. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya,
Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi, ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Ia melihatnya dan percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Paskah selalu bagi kita umat beriman Kristiani menjadi suatu pegangan atau tolak ukur bahwa iman kita didasarkan pada kebangkitan. Maka kalau kita beriman lalu tidak ada kebangkitan, maka sesungguhnya sia-sialah kita beriman. Karena kalau para murid setelah dipilih oleh Yesus dan dalam perjalanan hidup mereka mengikuti Yesus, mendengarkan pengajaran-pengajaran Yesus, sampai pada akhirnya Yesus harus mengalami kematian di salib. Dan kita bisa melihat kembali kalau kita mengingat pada peristiwa kisah sengsara yang kita dengarkan pada Minggu Palma dan juga pada Jumat Agung, bahwa murid yang telah dengan saksama mendengarkan pengajaran-pengajaran Yesus tentang kabar sukacita, tentang karya penyelamatan Allah yang harus ia jalani. Namun ketika sungguh-sungguh menjadi nyata
apa yang harus dijalani oleh Yesus itu, lalu para murid tercerai-berai. Dengan kata lain bahwa tidak serta-merta langsung memahami apa yang sesungguhnya menjadi kabar sukacita yang diwartakan oleh Yesus ketika hidup bersama dengan Yesus. Lalu menjadi sangat jelas bagi para murid, itu pun setelah melewati berbagai rentetan-rentetan penampakan Yesus kepada para murid, apa yang telah diajarkan oleh Yesus sendiri kepada mereka selama hidup bersama dengan mereka. Kebangkitan kemudian membuka dan meneguhkan kembali para murid untuk mau bersaksi tentang apa yang telah dibuat oleh Yesus dan tentang apa yang menjadi tujuan dari kehidupan kita mengimani Allah dalam Kristus. Kebangkitan menjadi titik terang, dan itulah yang kita rayakan dalam Vigili Paskah, di mana ketika masuk pada ritus cahaya dari kegelapan muncul terang. Ada terang, ada harapan, ada kehidupan. Dan terang itulah Kristus. Nah, kalau terang itu Kristus yang menerangi hati, yang menerangi jiwa kita, yang menerangi seluruh perjuangan dan perjalanan hidup iman kita, maka dengan demikian pula, dengan terang itu kita juga menerangi hidup kita dan menerangi siapa saja yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Menerangi para murid yang memampukan mereka bersaksi. Bersaksi tentang kebangkitan Kristus. Dan karena itulah para murid, para rasul dengan terang kebangkitan itu memberikan kesaksian yang kemudian hingga pada saat ini juga kita terima dan kita imani dan kita perjuangkan. Kita bisa membayangkan bahwa kurang lebih 2000 tahun lalu para murid, para rasul memberikan kesaksian ini. Dan kesaksian ini diterima dan bertahan hingga saat ini. Saya belum pernah mendengar atau membaca, mungkin ada, tetapi bagi saya belum pernah mendengar, membaca ada suatu lembaga yang bertahan sampai ribuan tahun. Kecuali apa yang telah didirikan oleh Yesus, yakni gereja. Di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku. Dan para murid memberi kesaksian tentang hal itu dan orang percaya. Apa yang memampukan orang percaya? Tentu saja bukan karena kecerdasan manusia, bukan saja karena logika yang baik dari manusia, atau hal-hal lain, pengetahuan yang tinggi, tetapi yang sungguh dapat memampukan manusia mau percaya, termasuk para rasul. Kita mau percaya akan pewartaan para rasul hanya karena karya Roh Kudus, Roh yang telah diutus oleh Yesus sendiri
dan menuntun perjalanan perjuangan hidup para rasul yang kemudian juga mewartakan, dan dalam pewartaan itu dituntun, diarahkan oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus pula yang memampukan orang-orang yang mendengarkan kesaksian itu untuk mau percaya. Dan roh yang sama hingga saat ini yang juga telah dicurahkan kepada kita, yang memampukan kita untuk mau sungguh percaya. Meskipun secara fisik kita tidak melihat dan pengalaman kita tidak dapat mengalaminya secara nyata bersama Yesus, tetapi karena pewartaan para murid dan di bawah tuntunan dan terang Roh Kudus, maka kita mau percaya. Nah, karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kalau setiap tahun kita merayakan Paskah, itu artinya pula kita mau setiap tahun kembali meneguhkan diri kita masing-masing dan membuka diri untuk dituntun Roh agar kita semakin setia dan taat, mau mengimani dan percaya kepadanya. Karena hanya dalam ketaatan dan kesetiaan, maka apa yang telah dialami oleh Yesus ini sungguh nyata sampai pada kemuliaan Allah. Demikian juga dalam perjalanan perjuangan hidup iman kita dan kesaksian-kesaksian hidup iman kita hanya mampu dan bisa sampai pada kemuliaan Allah ketika kita setia dan taat. Setia bukan berarti bahwa kita tidak pernah jatuh, kita tidak pernah terpuruk, kita tidak pernah gagal. Tidak. Perjalanan hidup kita manusia bisa saja ditolak, bisa saja kita jatuh ke dalam dosa, bisa saja kita terpuruk dan gagal. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh mau setia, meskipun kita terpuruk, kita jatuh, kita mau bangun lagi, kita mau bangkit lagi. Dan itu kita renungkan dalam masa Prapaskah lewat jalan salib. Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana sebagai manusia dalam kemanusiawiannya ia menjalani seluruh perjuangan hidup. Lahir, berjuang, ditolak, jatuh, dan bahkan dibunuh. Persoalan real manusia, kita juga demikian. Mungkin kita kecewa, kita jatuh, kita gagal. Kalau kita berusaha mungkin kita bangkrut. Atau kita membangun keluarga, bisa jadi kita tidak akur dalam keluarga. Tetapi bukan berarti kemudian kita berhenti. Kita tetap diajak untuk bangun, bangkit, berjalan lagi. Toh kalau jatuh lagi kita bangkit lagi, bangun lagi, berjalan lagi dalam kesetiaan kepada Allah, dalam kesetiaan pada apa yang dirancang dan direncanakan oleh Allah kepada kita. Memang tidak ada peristiwa jatuh, kegagalan, kebangkrutan, sakit hati yang mengenakan. Tetapi ketika semuanya dijalani dalam ketulusan dan kesetiaan kepada Allah, maka ia akan selalu membuka jalan dan ia akan menyelesaikan seluruh perjuangan hidup kita itu dan memahkotainya dengan kemuliaan. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Yesus dalam seluruh perjuangan hidupnya, penolakan, fitnaan, penderaan, pembunuhan, hingga pada akhirnya ia dibangkitkan untuk menikmati kemuliaan. Saya kira alur dan jalannya menjadi sangat jelas dalam diri Yesus Kristus. Alur kehidupan kita sebagai orang yang mau percaya dan beriman kepadanya. Maka sesungguhnya lewat peristiwa yang kita rayakan ini, kita tinggal mau memetik buah dari perjuangan Kristus dalam hidupnya yang membuahkan kemuliaan. Kita tinggal mau mengikuti, meneladaninya dalam perjuangan hidup kita masing-masing.
baik secara pribadi maupun dalam kehidupan keluarga kita, ataupun juga dalam kehidupan menggereja, agar apa yang kita harapkan, apa yang kita rindukan, yakni kemuliaan Allah, kesatuan kita dalam kerajaan Allah, sungguh dapat terwujud. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, semangat kebangkitan kiranya sebagaimana juga memberikan semangat dan sukacita bagi para murid, memberikan pula semangat, keberanian, dan sukacita bagi kita masing-masing menjalani hidup kita selanjutnya untuk sungguh-sungguh semakin meneguhkan kita dan meneguhkan sesama kita lewat kesaksian-kesaksian hidup kita. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari terkasih, mari kita memasuki ritus pembaruan janji baptis. Mari segenap umat kita berdiri. Saudara-saudari terkasih, berkat misteri Paskah, dalam pembaptisan kita dikuburkan bersama Kristus supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa puasa selama 40 hari, marilah kita memperbarui janji baptis suci. Dengan janji itu, dulu kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Maka, apakah saudara menolak dosa supaya hidup dalam kemerdekaan anak-anak Allah? Ya, saya menolak. Apakah saudara menolak bujukan kejahatan supaya tidak dikuasai dosa? Ya, saya menolak. Apakah saudara menolak setan, penyebab dan pangkal segala dosa? Ya, saya menolak. Percayakah saudara-saudari akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Ya, saya percaya. Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa? Ya, saya percaya. Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Ya, saya percaya. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat tetap berdiri dan akan dilanjutkan dengan pemercikan air suci sebagai pengenangan akan pembaptisan yang telah kita terima. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa
semangat berkorban. Kami kau lahirkan pula untuk hidup bahagia dalam kerajaanmu. Kami hendak mengikuti jejak Yesus Sang Abdi, mengamalkan cinta bakti di masyarakat kami. Syukur kepadamu Tuhan atas baptis yang mulia, tanda rahmat dan iman. Kita lanjutkan dengan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari, Kristus, Sang Mesias sumber kehidupan, telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka marilah kita berdoa. Umat menjawab, Kristus, sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Kristus, sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir. Engkau telah wafat, namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengamalkan semangat pengorbanan-Mu di tengah masyarakat. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Kami mohon, Kristus, sumber kehidupan, selamatkanlah kami. ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, yang menderita, dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu. Kami mohon, Kristus, sumber kehidupan, selamatkanlah kami. ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang para tukang, tetap terpilih menjadi batu sendi. Gunakanlah kami sebagai batu-batu yang hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil, makmur, merata. Kami mohon, Sejenak dalam hati kita masing-masing, kita juga hantarkan intensi atau permohonan pribadi kita. Sembari kita juga mengingat mendoakan saudara-saudari, keluarga, orang-orang yang kita kasihi yang meminta kita bantu dengan doa.
Marilah kita mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Kita juga berdoa untuk saudara-saudari kita yang meminta kita bantu dengan doa secara khusus bagi keluarga Ferry dan Gebi bersama anak-anak Ferry Tung dan Feby Tung. Semoga Engkau ya Allah yang memperkenankan hamba-hambamu ini membangun keluarga, hidup dalam segala pekerjaan usaha dan pelayanan-pelayanannya, dan semoga mereka mengalami sukacita kegembiraan dalam kehidupan mereka, dalam keluarga, dalam pekerjaan, juga dalam perkuliahan anak-anak. Semoga semuanya berjalan dengan baik, dan di sanalah Engkau semakin menyatakan kasih-Mu, agar dalam perjuangan hidup mereka itu nyatalah bahwa mereka hidup di dalam kasih-Mu itu sendiri. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan, dan terlebih kesetiaan dalam iman kepadamu. Marilah kita mohon. Kita juga memohon perlindungan Tuhan untuk saudara Sepasius Moabota yang diberi tugas untuk dapat menjalankan pekerjaan-pekerjaannya. Semoga ia senantiasa di bawah tuntunan dan lindungan serta mengalami berkat-berkat Allah dalam seluruh pekerjaannya. Marilah kita mohon. Mari juga kita membawa dalam doa kita untuk kesembuhan Pastor Ignas Sudaryanto, CICM, Ibu Martina Sape, dan juga ibu dari Pastor William Tulak yang sedang dirawat di Rumah Sakit Allah Bapa yang Maha Baik. Kiranya Engkau menyatakan belas kasih-Mu, kesembuhan bagi hamba-hamba-Mu yang sedang menderita karena sakit, dan juga bagi saudara-saudari kami yang menderita karena korban peperangan. Kiranya tangan kasih-Mu senantiasa menuntun mereka, menguatkan mereka, dan memberi semangat kepada mereka meskipun mereka mengalami suatu penderitaan yang berat, sebagaimana Engkau sendiri yang mengalami penderitaan bahkan wafat di kayu salib. Namun karena kesetiaan Engkau kembali mengalami kemuliaan. Marilah kita mohon. Kita juga mohon rahmat keselamatan bagi saudara-saudari kita, keluarga kita yang telah dipanggil menghadap Tuhan. Sejenak kita mengingat dan mendoakan dalam hati keluarga-keluarga yang ingin kita doakan yang telah dipanggil Tuhan. Dan juga terlebih bagi Bapak Antonius Yanto Ricarno Tunggala, anak Rusel dan Rian, Bapak Yonan Widianto, Bapak Witek Hong, Bapak Barnabas Abdul Tunggala, Ibu Lina Cendrawasih, Ibu Tan Siu Eng, Ibu Sieni Wifari, Ibu Maria I Siu Eng, Ibu Umi, Bapak Kusnadi Angarah, Bapak Jemi Kontari, Ibu Go Pinio, Bapak Suandi Kontaria, Bapak Benyamin Jemis Kontaria, Bapak Han Suciadi, Ibu Bernadette Tungger, Bapak Jo Ngohuang, Ibu Lo Giokling, Nenek Anastasia Delang, Nenek Paulus Pare, Martina Neang, Markus Mau, Kakak Antonius Nita, adik Dionysius Nicholas Mau, Mama Maria Teresia, Bapak Robertus Riben, dan Bapak Titus Rande. Ya Bapak yang Maha Baik,
kehadiran Putramu Yesus Kristus ke tengah-tengah kami umat-Mu untuk menyelamatkan kami meskipun Ia harus mengalami kematian. Karena lewat kematian itulah Ia beralih kepada kemuliaan-Mu. Hamba-hamba-Mu telah Engkau panggil menghadap kehadirat-Mu. Engkau mengalihkan mereka dari kehidupan dunia ini menuju kehidupan kemuliaan bersama Engkau dalam kerajaan surga. Maka kiranya Engkau melayak pantaskan mereka memasuki kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga. Dan kami mohon, hapuskanlah salah dosa mereka. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, kasih-Mu kiranya tetap menyertai mereka dalam seluruh kehidupan masing-masing, dalam keluarga dan juga dalam pekerjaan pelayanan mereka. Marilah kita mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan tetap tinggal bersama dengan kami. Tuntunlah kami kepada Bapa dalam iman, harapan, dan kegembiraan, sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Puji syukur 520. Ec dies confessis Dominus, exultemus, eclatemur in ea. Alleluia, alleluia. Terpujilah Tuhan Maha Kuasa. Mari kita sukaria bergembira. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Maha Kuasa. Mari kita sukaria bergembira. Haleluya, haleluya, Ec dies confessis Dominus, exultemus, eclatemur in ea. Haleluya, haleluya. Ec dies confessis Dominus, exultemus, eclatemur in ea. Haleluya.
Puji syukur 526. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Bangkitlah Tuhan dari kubur, maut dosa dilebur. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Tuhan jaya bagi kita, hidup kita pun cerah. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Tuhan penabur rahmat Bapa agar kita bahagia. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Tuhan mengundang manusia masuk rumah Bapanya. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Bangkitlah Tuhan dari kubur, maut dosa dilebur. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Tuhan jaya bagi kita, hidup kita pun cerah. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Tuhan penabur rahmat Bapa agar kita bahagia. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Tuhan mengundang manusia masuk rumah Bapanya. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Bangkitlah Tuhan dari kubur, maut dosa dilebur. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Ya Allah, berkatilah kami dan terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu ini. Kami mohon persatukanlah persembahan ini dengan persembahan anak domba Paskah yang kini telah bangkit dengan jaya, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada hari Paskah ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat, Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit, Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Plenius Celi et terra, Gloria Tua, Hosanna in excelsis, Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga.
kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Puji syukur 524. Kristus bangkit, Kristus mulia, mari kita wartakan yang jahat kalahkannya, mari kita wartakan maut dihancurkannya, Kristus pemenang jaya. Dalam duka ada suka, mari kita wartakan. Dalam maut ada hidup, mari kita wartakan. Salib sumber bahagia, Kristus pemenang jaya. Yesus sudah dimuliakan, mari kita wartakan. Roh-Nya mendampingi kita, mari kita wartakan. Nyanyikanlah pujian, Kristus pemenang jaya. Kristus bangkit, Kristus mulia, mari kita wartakan. Yang jahat dikalahkannya, mari kita wartakan. Salib sumber bahagia, Kristus pemenang jaya. Dalam duka ada suka, mari kita wartakan. Dalam maut ada hidup, mari kita wartakan. Salib sumber bahagia, Kristus pemenang jaya. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah Engkau segarkan dengan santapan Paskah. Maka kami mohon curahkanlah roh kasih-Mu kepada kami, dan buatlah kami sehati sejiwa dalam kasih sayang-Mu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan penyampaian paroki. Pengumuman paroki Hari Raya Paskah 17 April 2022. 1. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 20.00 di Aula Paroki lantai 1. Calon baru disilahkan menghubungi pastor paroki untuk mendaftar dan memperoleh kartu dan buku kursus. 2. Yang akan menerimakan sakramen perkawinan: Laurentius OB dengan Agripina Umatan
pada tanggal 23 April 2022. Pengumuman ketiga. Lucia Kelo Oki dengan Jaimerius Elu pada tanggal 23 April 2022. Pengumuman ketiga. Anselmus Arianto dengan Arnoldis Sumarhani pada tanggal 27 April 2022. Pengumuman kedua. Marianus Tommy dengan Francisca Vika pada tanggal 7 Mei 2022. Pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui akan adanya halangan nikah dari pasangan tersebut, harap untuk segera menghubungi pastor paroki. 3. Baptisan bayi atau anak umur 1 bulan sampai kelas 2 SD diadakan setiap minggu ketiga dalam bulan. Dan untuk baptisan selanjutnya akan diadakan pada tanggal 15 Mei 2022. Bagi yang akan dibaptis anaknya, silakan mengambil formulir di kantor sekretariat paroki pada jam kerja Senin sampai Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan pukul 1 siang. 4. Pendaftaran menjadi anggota tim multimedia dan tim desain paroki dibuka. Bagi yang berminat, silakan menghubungi Saudara Kelvin Smile atau Yoga di sakristi lantai 1. Demikian pengumuman paroki minggu ini, diucapkan terima kasih. Pengumuman pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas tanggal 17 April 2022. Laporan arus kas dana pembangunan bulan Maret 2022 sebagai berikut. Saldo awal 1 Maret 2022, 3.392.777.684 rupiah. Penerimaan bulan Maret 2022, 209.491.843 rupiah. Pengeluaran bulan Maret 2022, 1.191.414.715 rupiah. Saldo akhir 31 Maret 2022, 2.498.854.812 rupiah. Berlimpah terima kasih kepada para donatur yang telah berpartisipasi atas pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas. Sampai saat ini, pengeluaran untuk pembangunan gereja sudah mencapai 20.191.882.096 rupiah, atau berkisar 81% dari 25 miliar anggaran gereja untuk siap digunakan. Namun berdasarkan perhitungan kondisi keuangan saat ini, panitia masih defisit sekitar 1,5 miliar untuk menyelesaikan pembangunan gereja yang ditargetkan sudah dapat digunakan pada Natal 2022. Sehubungan dengan kondisi keuangan ini, panitia menghimbau kepada segenap umat agar sudi kiranya berkenan menyumbang secara berkelanjutan, baik berupa uang tunai maupun dalam bentuk material hingga pembangunan selesai. Berikut kebutuhan dana untuk inventaris dan bangunan yang dibutuhkan dan masih sangat memerlukan uluran tangan dari umat. Bangku-bangku gereja, TV, LCD, Videotron, CCTV yang bernilai kurang lebih 100 juta, lampu-lampu, dan genset. Panitia tak henti-hentinya mengucapkan banyak terima kasih kepada umat yang telah berpartisipasi memberikan sumbangan dalam bentuk apapun untuk pembangunan gereja. Semoga Tuhan melimpahkan rahmat-Nya untuk kita. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, saya mengucapkan selamat Paskah dan juga bersama dengan pastor paroki dan juga Depas, segenap umat, tentu saja kita saling memberikan salam selamat Paskah
salam damai Paskah yang kiranya tetap menyertai kita semua. Dan terima kasih atas partisipasi kita masing-masing, petugas liturgi, petugas tatib, petugas keamanan, dan masih banyak lagi yang bertugas, juga adik-adik misdinar, kor, pagi ini tidak ada kor, tadi malam mereka ropol 5 atau 6 jam 2 misa itu, jadi saya kira mereka masih ngantuk-ngantuk, yang masih ngantuk mungkin. Dan juga bagi kita sekalian yang dengan cara kita masing-masing ambil bagian dan berpartisipasi dalam perayaan kita sepanjang pekan suci ini, mulai dari Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan pada pagi hari ini. Sehingga semuanya perayaan-perayaan kita boleh berjalan dengan baik, dan kita berharap dengan itu kita segenap umat di paroki ini dapat semakin teguh dan setia di dalam mengimani Allah, Kristus Sang Raja kita, Raja Damai, dan kedamaian Ia nyatakan bagi kita lewat kebangkitannya pada hari ini. Dan sekiranya ada kekurangan-kekurangan dalam perayaan-perayaan yang telah kita lalui selama pekan suci ini, kami memohon dimaafkan sembari kita bersama-sama memikirkan dan melakukan perbaikan-perbaikan yang semestinya agar perayaan-perayaan kita ke depannya semakin baik dan tentu diharapkan semakin meneguhkan kita semua dalam iman. Karena itu, mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita tutup seluruh rangkaian perayaan kudus kita ini dengan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Semoga berkat perayaan Paskah ini, Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari dan melindungi saudara-saudari dari segala bahaya dosa. Amin. Semoga Allah yang memulihkan hidup saudara lewat kebangkitan Putra Tunggalnya memenuhi hati saudara dengan kurnia-kurnia abadi. Amin. Semoga sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira, saudara diantar Tuhan memasuki pesta sukacita abadi. Amin. Dan semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya. Haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Puji syukur 672. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah
ya. Nyanyilah bersama dengan iringan suling. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah kekuatannya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, bergaul dan merdu suaranya. Soraklah, haleluya, haleluya.